Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar Yahya Jamal dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2 digit terakhir yaitu 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari UAS Technopreneurship yaitu prototype. Oke, langsung saja. Di sini prototype saya mengambil produk yaitu IoT dengan nama AutoRain. Nah, dalam prototype ini ada 3 bab. Yang pertama yaitu ada flowchart, kedua use case diagram, dan yang ketiga, yang terakhir yaitu ada interface. Oke, kita langsung menuju ke yang pertama yaitu flowchart. Flowchart ini membantu kita memahami alur logika sistem secara virtual sehingga lebih mudah dianalisis atau dijelaskan ke orang lain. Nah, di sini saya membuat flowchart yang sederhana ya, IoT bisa dibilang sederhana. Pertama yaitu kita mulai terlebih dahulu untuk sistemnya. Kita run terlebih dahulu. Lalu menuju ke tes yang kedua yaitu check switch atau tombol. Nah, check switch ini itu lagi menuju ke yang selanjutnya yaitu apakah menyala atau tidak switchnya. Jika menyala maka payung akan dibuka. Jika tidak maka sensor akan mengecek hujan. Nah, lalu menuju apakah hujan, sensor itu apakah mendeteksi adanya hujan atau tidak. Jika iya, maka kembali lagi ke sini untuk membuka payung. Lalu jika tidak, maka tutup payung dan program selesai. Oke, selanjutnya yaitu ada use case diagram. Use case diagram ini itu untuk membantu menggambarkan fitur sistem dan bagaimana user berinteraksi dengan sistem tersebut. Ada gambar diagram. Di sini untuk user atau pengguna hanya 2 saja. Karena si IoT itu atau si AutoRain itu sudah otomatis. Jadi untuk pengguna hanya sudah tidak memikirkan lagi cara penggunaan untuk AutoRain itu. Nah, di sini cuma ada 2, yaitu ada place sama choose. Place itu untuk meletakkan IoT-nya nanti di tempat yang kita inginkan. Selanjutnya choose itu untuk memilih apakah kita itu memilih untuk menggunakan mode manual ataupun otomatis. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem AutoRain. Untuk aktornya yaitu ada pengguna dan sistem AutoRain. Yang sistem AutoRain ini ada stand. Nah, stand itu untuk menopang agar si AutoRain ini itu dapat berdiri tanpa harus dipegang. Jadi bisa ditinggal untuk keluar rumah ataupun keluar kota. Lalu selanjutnya ada status switch. Status switch ini itu untuk menandai apakah itu mode manual ataupun otomatis. Jika switch ini dinyalakan, maka si payung itu akan membuka dan masuk ke mode manual karena menggunakan switch. Jika switchnya dimatikan maka masuk ke otomatis.
Selanjutnya yaitu ada status hujan. Di sini si AutoRain ini menggunakan sensor hujan, yaitu untuk mendeteksi adanya hujan dengan ketika hujan turun dan mengenai sensor, maka di sensor tersebut akan mengirimkan listrik resistansi yang dimana dalam skala tertentu itu akan memberitahu si sistem bahwa itu hujan. Oke, yang selanjutnya yaitu ada control servo. Control servo itu untuk membuka dan menutup payung. Oke, nah untuk daftar use case-nya ada yang pertama yaitu pengguna. Ya, tadi sudah ada di sini place, yaitu deskripsinya untuk meletakkan AutoRain di tempat yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada choose, yaitu untuk memilih ingin menggunakan mode manual atau otomatis. Selanjutnya yaitu ada stand. Stand ini yaitu untuk penyangga AutoRain agar tidak jatuh tanpa harus dipegang. Jadi untuk kita ketika mau keluar rumah ataupun pergi jalan-jalan, si AutoRain ini akan bisa tetap berdiri dan karena memiliki stand tadi. Selanjutnya ada status switch. Ya, apakah switch menyala atau tidak? Jika menyala, maka mode manual, dan sebaliknya jika tidak menyala, maka masuk otomatis. Nah, selanjutnya yaitu ada status hujan. Apakah sensor mendekati hujan? Apakah sensor mendeteksi hujan atau tidak? Jika sensor mendeteksi hujan, maka si sensor ini akan mengirim sinyal ke kontrol servo untuk segera membuka payungnya. Jika tidak, maka ditutup payungnya ataupun tidak dibuka. Selanjutnya ada kontrol servo. Ya, servo ini untuk membuka dan menutup payung. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tahap interface. Nah, interface ini itu untuk membantu pengguna berinteraksi dengan sistem baik secara fisik maupun secara digital. Di sini saya menggunakan UbiDots untuk sistem interface secara digitalnya. Masuk ke interface fisik. Nah, interface fisik merupakan bagian penting dalam sistem AutoRain karena menjadi penghubung antara perangkat keras dan logika sistem yang dijalankan oleh microcontroller. Nah, microcontroller ini saya menggunakan ESP32. Pada proyek ini, interface fisik dirancang untuk mengintegrasikan berbagai komponen seperti ESP32, sensor DHT22, servo motor, dan slide switch dalam satu rangkaian kerja yang efisien dan fungsional. Nah, di sini saya kenapa menggunakan sensor DHT22? Karena ini saya ambil dari platform yang namanya Walkway, yang dimana dalam platform tersebut itu tidak ada sensor hujan. Adanya yaitu sensor DHT22. DHT22 ini untuk mengukur humidity atau kelembaban udara. Bisa dikatakan kelembaban udara jika sudah menyentuh 90% itu kemungkinan hujan itu turun. Karena jika hujan turun maka kelembaban udara itu akan meningkat. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke komponen. Saya jelaskan ini tadi. Yang pertama ya ada ESP32 sebagai microcontroller atau sebagai otaknya. Nah, microcontroller utama yang menjalankan seluruh program. Jadi microcontroller ini itu untuk ya ibaratkan sebagai otak yang menggerakkan atau mengontrol dari komponen-komponen yang lainnya. Ya, yang selanjutnya yaitu ada menyediakan koneksi WiFi, membaca sensor, dan mengontrol servo untuk mengirim data ke Ubisoft. Selanjutnya ada DHT22. Nah, DHT22 ini untuk sensor kelembaban dan suhu. Digunakan untuk membaca kelembaban udara, juga sebagai output kelembaban digunakan untuk sebagai logika buka tutup payung. Selanjutnya itu ada slide switch. Nah, ini slide switch. Ini untuk memilih mode manual atau otomatis. Saat on, maka mode manual aktif dan payung akan terbuka tanpa melihat kelembaban. Dan saat off, yaitu memasuki mode otomatis yang menggunakan sensor DHT22 ini. Nah, di mana sensor DHT22 ini itu mendeteksi kelembaban, maka ini tertulis tergantung kelembaban. Oke, selanjutnya ada motor servo atau servo motor, yaitu ini berfungsi sebagai membuka atau menutup payung berdasarkan perintah program tadi. Yang ketika sensor mendeteksi hujan, maka si servo motor ini akan berfungsi untuk membuka payung dan menutup payung jika tidak mendeteksi hujan. Nah, sistemnya itu ada ini, yaitu diputar ke sudut tertentu. 0 derajat untuk buka, 90 derajat untuk tutup. Karena si motor servo ini itu bisa dibuka sampai 180 derajat. Oke. Ya, selanjutnya ada tentang penjelasan tentang wiring interface. Wiring interface ini itu untuk sistem perkabelan ini disebut wiring interface. Yang pertama itu ada komponen DHT22. Untuk warna kabel merah itu menuju ke 3V3 yang berfungsi sebagai tegangan input. DHT22 warna kabel merah. Kita lihat sini ada kabel merah. Nah, ini itu menuju ke 3V3, ke pin 3V3, yang dimana berfungsi sebagai tegangan input atau memberikan tegangan listrik. Selanjutnya ada hitam dengan pin ground dan fungsinya sebagai jalur potensial 0. Nah, jalur potensial 0 ini apa? Yaitu untuk si aliran listrik ini tuh kembali ke tempat asalnya. Karena jika si kabel ground ini tidak terpasang atau tidak ada kabel ground, bisa jadi maka si komponen itu akan mengalami kerusakan karena si alur listriknya itu tidak kembali ke tempat semula. Dengan adanya ground ini, maka si alur listrik itu dapat kembali ke tempat semulanya. Atau bisa sebagai pengaman. Pengaman. Nah, hitam, ground. Ini hitam menuju ke ground.
pin ground. Selanjutnya ada abu-abu dengan GPIO 15 dan fungsi sebagai pin data, yaitu sebagai penghubung antara si komponen itu dengan si microcontrollernya, atau sebagai 15 ini sebagai alamat untuk DHT22. Abu-abu GPIO 15. Nah, ini abu-abu ke komponen 15. Oke. Selanjutnya ada slide switch. Sama seperti tadi, untuk kabel yang warna merah itu ke pin 3V3 dengan sama, yaitu dengan fungsi yang sama untuk tegangan input, untuk memberikan listrik ya, memberikan tegangan. Selanjutnya untuk kabel ground ada juga dengan sama, yaitu warna hitam, jika fungsinya sebagai jalur potensial 0. Lalu ada kabel yang berwarna coklat dengan pin GPIO 2 untuk pin data. Untuk alamatnya yaitu di GPIO 2 sebagai pin data tadi. Merah, hitam, coklat, slide switch. Nah, ini slide switch. Merah menuju ke 3V3 sebagai tegangan, sumber tegangan listriknya. Dan untuk ini coklat ya sebagai alamat dari si komponen ini. Lalu hitam sebagai ground untuk keamanannya. Selanjutnya ada servo motor. Untuk kabel yang warna merah itu menuju ke pin 5 volt sebagai tegangan input. Berbeda dengan yang tadi yaitu 3V3, yang ini yaitu 5 volt. Lalu ada kabel yang warna hitam sama ground juga sebagai fungsinya untuk jalur potensial 0. Lalu ada yang berwarna biru untuk GPIO 13 dan pin data, fungsinya sebagai pin data juga. Untuk alamatnya juga merah, hitam, biru. Ya, ini motor servonya. Hitam sebagai ground, kabel ground sebagai pengaman. Untuk biru sebagai alamat GPIO. Lalu yang merah untuk voltnya. Oke. Selanjutnya ada interface digital. Dashboard ini menampilkan data secara real time dari sistem auto ring yang dikirim oleh ESP32 melalui Wi-Fi, di mana si pengguna bisa memantau yang pertama yaitu kelembapan lingkungan hujan. Yang kedua ada status mode sistem, yaitu manual atau otomatis dari switch tadi. Yang ketiga ada status servo, ya, untuk membuka dan menutup payung. Nah, ini untuk dashboard dari AutoRain. Ada yang pertama itu ada thermometer widget. Yang kedua ada indikator widget untuk switch. Selanjutnya ada indikator widget untuk servo. Nah, thermometer widget ini yaitu untuk menampilkan nilai kelembaban udara yang dibaca oleh sensor. Termometer merah akan naik atau turun sesuai kelembabannya. Selanjutnya ada indikator widget switch, yaitu untuk menunjukkan satu switch. Apakah si switch itu menyala atau tidak. Jika menyala, maka si switch itu, si sistem auto rain itu dalam keadaan manual dan payung akan dibuka tanpa melihat kelembaban. Dan ketika si switchnya ini off, maka si sistem sedang dalam mode otomatis. Dan payung akan dibuka sesuai dengan sensor
kelembaban ini. Lalu selanjutnya ada indikator widget untuk si servo. Menunjukkan status servo motor on, yaitu ketika servo sedang dalam posisi membuka payung, dan off ketika servo dalam posisi tutup payung. Oke, di sini mungkin saya akan mensimulasikan secara langsung bagaimana penggunaan dari interface ini. Ya, kita masuk ke dalam platform Walkway. Nah, jadi di sini saya sudah merangkai untuk bagaimana cara si sistem ini itu bekerja sebagaimana semestinya. Oke, langsung kita run. Nah, WiFi terhubung dan ini mode manual. Karena ketika ini mode manual, maka si switch ini menyala. Nah, untuk kita manual, maka si servo akan terbuka. Oke, kita lihat untuk di dashboardnya. Nah, bisa kita lihat bagaimana semestinya. Mode manual, maka si servo sedang buka dan kelembabannya 46. Kita lihat, nah ini kelembabannya sama seperti yang ada di Walkway ini. Kelembabannya 46,50. Lalu ada mode manualnya, mode manual aktif, dan si servo sedang dibuka atau sedang membuka payung. Nah, ini ada kelembabannya yaitu 46,50, dan si switchnya aktif karena tadi memang aktif. Lalu si servonya aktif juga, yaitu untuk membuka payung. Nah, jika kita matikan switchnya, kita matikan dengan ini, tombol ini. Kita tunggu. Nah, maka si servo sedang tutup. Bisa kita lihat tadi berdiri ya 90 derajat. Sekarang sudah tidur lagi. Nah, karena ini mode otomatis, jadi si servo ini akan mengikuti sensor DHT22. Nah, di sensor DHT22 itu kelembabannya menunjukkan angka 46,50, yang dimana kelembaban di bawah 80 itu menunjukkan bahwa hujan itu tidak turun. Sedangkan untuk kelembaban 80 ke atas itu menunjukkan hujan sedang turun. Nah, yang dimana berarti si servo ini itu tidak akan dibuka ketika si kelembaban itu di bawah 80 dan akan dibuka jika di atas 80. Nah, di atas 80. Selanjutnya yaitu kita lihat di OB.nya. Nah, bisa kita lihat untuk kelembabannya sama 46,50. Lalu si switch tadi sudah kita matikan. Nah, di sini juga ikut off ya. Lalu si servo juga ikut off karena mengikuti si sensor kelembaban ini.
Oke, selanjutnya jika kita menaikkan kelembabannya di atas 80 atau 80. Nah, bisa kita lihat. Nah, si servo akan membuka payung ya, karena saat ini dalam mode otomatis. Di mana di dalam mode otomatis ini itu si servo akan mengikuti sensor kelembaban ini. Kelembabannya menunjukkan angka 81 sehingga si servo akan membuka. Lalu kita lihat untuk di dashboardnya. Nah, untuk termometernya, kelembabannya yaitu di angka 81 dan si switch off tidak aktif karena ya memang tidak kita aktifkan. Lalu si servonya akan menyala, yaitu untuk membuka payung tadi. Lalu jika kita turunkan lagi di bawah 80, kita lihat. Nah, maka si servo akan menutup. Ya. Karena si kelembaban ini itu berada di 77,50. Kita lihat. Mana belum update obitednya, nunggu dulu. Nah, update respons obitednya. Nah, sudah berubah menjadi 77,50. Nah, jika kita menyalakan lagi switchnya, kita lihat. Oke, sudah mengirim ke obited. Nah, maka si servo akan terbuka karena kita menyalakan si switchnya tadi. Jadi si servo akan mengabaikan sensor DHT22 jika kita mengaktifkan switch ini. Karena jika switch aktif maka mode manual ya. Seperti itu. Kita lihat di dashboardnya. Nah, kita lihat. Si switchnya aktif, servonya juga aktif. Dan indikator ini menunjukkan angka 77 yang dimana si sensor DHT22 itu akan membuka, mengirimkan ke servo ketika angkanya menunjukkan angka 80 ke atas. Oke, seperti itu. Ya. Mungkin cukup itu dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.